Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kami sampaikan kepada seluruh pendengar setia Madu FM 88,7 Radio Inspirasi Madura. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Madu FM 88,7 dimanapun kalian berada, sesaat lagi Afdol akan hadirkan program dialog interaktif 1 jam bersama teman surga semenep, dan tetaplah bersama kami di Madu FM Inspirasi Madura. Baik, pendengar Madu FM 88,7 Radio Inspirasi Madura, sudah hadir bersama kita narasumber kita yang akan berbincang hangat seputar remaja selama 1 jam ke depan dengan tema remaja sehat tanpa pacaran. Kita sapa dulu beliaunya, Mas Fendi. Gimana kabar Mas Fendi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dulu ya. Bagaimana tadi perjalanan ke studio? Lancar? Ya tadi itu masih di rumah, masih yang ngurus anak, ngurus keluarga. Saya pikir sudah telat gitu. Tapi alhamdulillah sudah sampai tepat waktu. Jadi ya bersyukur kepada Allah bisa duduk di sini, bisa berbincang-bincang hangat dengan antum dan pendengar semua. Alhamdulillah, masya Allah. Mas Fendi ini kita perkenalkan, Abdul perkenalkan, beliau adalah salah satu pemerhati remaja di Sumeneb, khususnya di kota dan sekitarnya ya. Dan juga beliau melakukan pembinaan-pembinaan juga di tengah-tengah pemuda. Dan juga beliau salah satu pendidik gitu, Mas Fendi ya, di salah satu instansi tertentu di Sumeneb. Oke, Mas Fendi, sebelum kita masuk ke tema kita pada kesempatan pagi hari ini, menarik sekali sebenarnya ketika kita ngobrol seputar remaja, dan tentu tidak ada habis-habisnya ya kalau kita ngobrol seputar remaja. Mulai dari perkembangan dari gaya remaja tempo dulu hingga kini itu macam-macam gitu Mas Fendi ya. Salah satu yang barangkali menjadi sorotan dan menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari aktivitas remaja ya. Toh walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa remaja itu banyak yang baik itu ya, tapi dari aktivitas-aktivitas mereka juga ada sisi negatif yang barangkali menjadi titik perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini selama 1 jam ke depan bersama teman surga, yaitu aktivitas pacaran di tengah-tengah remaja. Kira-kira Mas Fendi ya, ini kalau kita preteli lagi ya, sepanjang pemantauan Mas Fendi terhadap remaja, kira-kira yang menyebabkan remaja itu terjerumus gitu ya ke wilayah aktivitas pacaran itu, kira-kira apa yang melatar belakangi gitu ya? Alhamdulillah. Jadi kira-kira memang benar bahwasanya remaja sekarang ini kondisinya memang luar biasa memperhatikan. Artinya banyak berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan remaja. Salah satunya itu dari sekian banyak permasalahan, salah satunya itu adalah pacaran. Gitu. Betul sekali. Nah sebenarnya kenapa? Apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kok remaja banyak yang terjerumus ke dalam praktek yang namanya pacaran? Salah satunya bahwasanya memang naluri cinta ini kan memang sebuah naluri yang memang ada pada diri manusia. Betul sekali. Termasuk juga Allah memberikan naluri ini kepada manusia untuk apa? Untuk saling mencintai. Kayak Rasulullah itu saling mencintai, cintanya Rasulullah itu ya kepada istrinya, kepada anaknya, termasuk juga kepada umatnya. Sampai ketika mau wafat aja itu masih ingat umatnya. Gitu. Masya Allah. Itu Rasulullah luar biasa. Cinta terhadap sesamanya, termasuk kepada non muslim juga itu cintanya luar biasa. Termasuk kepada umatnya secara umum. Termasuk juga Allah mensifati dirinya itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan cinta. Maka cinta ini sebenarnya fitrah, bukan perkara yang salah. Karena memang itu merupakan sebuah pemberian dari Allah. Artinya ketika ada remaja cinta dalam tanda kutip suka gitu sama lawan jenis, itu wajar gitu ya? Itu wajar, malah itu perkara yang normal lah. Normal, artinya cinta terhadap lawan jenis. Kalau tidak cinta itu
tidak normal. Nah, itu baru diperiksa itu ke psikiater itu psikologi. Oke, lanjut Mas Fendi. Iya. Nah, sekarang bagaimana mempraktekkan cinta gitu kan? Nah, yang kita definisikan cinta itu memberikan ketenangan. Cinta itu syahdu, adem, putih, suci dan semacamnya. Masya Allah. Contoh cinta misal ya, seorang ibu kepada seorang anak. Betul. Jadi ibu itu sejak dalam kandungan bagaimana makan yang vitamin supaya anaknya tumbuh sehat. Habis itu ketika sudah lahir dia mensusui, habis itu dia kasih makan, biar kencing dengan sabar diteleteni dan semacamnya. Sampai ketika mulai tumbuh dewasa diajari bagaimana sholat, bagaimana ngaji, bagaimana akhlak, tata krama dan semacamnya. Itu tujuannya apa? Cinta. Supaya apa? Supaya anak saya itu kelak dapat ridho dari Allah, dapat surganya Allah. Itu cinta gitu kan. Sama kayak kita kepada istri, misalkan kita itu penting tulang untuk mencari nafkah yang halal gitu kan, untuk diberikan kepada istri dan semacamnya, itu bentuk cinta kepada istri. Perwujudan cinta. Perwujudan cinta. Jadi cinta itu menghasilkan ketenangan. Lah, kalau seandainya dalam praktek pacaran gitu ya. Lah, apakah itu cinta gitu? Nah, itu dia masalahnya tuh. Jadi masing-masing manusia itu, khususnya remaja, sudah ada naluri cinta bahasanya di dalam tubuhnya. Dan masalahnya nih, gimana dengan pacaran? Bukankah itu juga perwujudan dari rasa cinta atau potensi cinta yang ada dalam diri mereka gitu? Gimana sebenarnya Mas Fendi? Banyak orang yang mempraktekkan pacaran, tapi sebenarnya mempraktekkan pacaran dengan mengatakan cinta, padahal dia itu sebenarnya nggak tahu apa itu cinta. Masya Allah. Dia itu bilang aku cinta, love you, I miss you dan semacamnya, you dan semacamnya itu. Padahal dia sebenarnya nggak paham apa itu cinta. Cinta tadi, cinta itu menyelamatkan lah. Kalau seandainya ada orang yang pacaran, terus dia mengatakan cinta, terus dia coba praktek pacaran apa sih? Kan nggak mungkin pacaran itu duduk-duduk kan itu. Nah, betul. Nah, kan ngapain pacaran cuma duduk-duduk? Pacaran nggak ngapa-ngapain ya. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran gitu kan? Itu pasti ada aktivitas yang lain gitu. Iya, betul sekali. Mungkin pacaran mungkin cuma pegangan tangan. Iya, pegangan tangan mungkin kalau 3 hari pacarannya. Kalau seandainya 3 tahun kan mubazir kalau cuma dipegangan tangan gitu kan. Pegangan tangan doang gitu ya. Nah, yang namanya pacaran itu kan pasti ada aktivitas yang lain. Misalkan contoh ya bermaksiat lah. Bermaksiat itu jelas mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan dosa dari Allah. Lah kalau seandainya dia beraktivitas kayak gitu, apakah itu cinta ketika menggiring si perempuan itu misalkan masuk ke dalam neraka atau berbuat dosa? Habis itu misalkan banyak sebenarnya praktek-praktek yang lain yang sebenarnya merugikan baik itu pihak laki-laki, baik itu pihak perempuan. Ya contohnya yang gamblang itu misalkan kayak hamilullah nikah. Lah, apakah kalau kayak gitu dikatakan cinta? Apakah cinta menjerumuskan? Apakah cinta itu menyakitkan dan semacamnya? Kan masa kayak gitu yang namanya cinta. Artinya sebenarnya kalau latar belakangnya itu berarti apa bisa dikatakan cinta palsu gitu ya. Dia katanya cinta dengan si A atau si B, tapi pada dasarnya dia tuh bukan cinta, tapi justru menjerumuskan. Karena cinta itu menyelamatkan, kan gitu ya. Masya Allah. Dan kebanyakan remaja ini dalam praktek pacaran itu kan sebenarnya bukan cinta, tapi apa itu? Nafsu. Oh gitu. Nafsu bukan cinta. Apa bedanya ini? Apa bedanya? Ini menarik nih. Sekarang kita lihat ya. Misal kalau seandainya orang yang sudah nikah, terus kita lihat orang yang jalan sudah nikah, itu kan proses jalannya orang yang nikah ini kan woles, santai aja, tenang gitu kan. Tapi coba lihat ada orang yang pacaran jalan, itu kan geragas, ingin pegang, ingin peluk ini, ingin peluk ini, peluk itu dan semacamnya. Itu yang namanya nafsu ini kan butuh pelampiasan gitu kan. Yang namanya nafsu ini kan sebenarnya apa ya? Ya pengen terus gitu. Kayak kita puasa sekarang kan, misal sore-sore kita jalan-jalan ke pasar. Di pasar itu kan banyak ada orang jual es jus, es boba atau es apa dan semacamnya, terus makanan ini, makanan itu dan semacamnya. Lah kalau seandainya kita puasa kan pengen semua itu. Betul. Tapi ketika sudah misalkan ada Nabi itu makan kurma, minum air dan semacamnya kan selesai makanannya. Lah kenapa kok orang pacaran kayak gitu? Karena memang pacaran itu sebenarnya praktek penyaluran nafsu, bukan cinta. Nafsu yang disalurkan. Karena kalau cinta itu tadi menyelamatkan, tapi kalau yang namanya nafsu itu pasti efeknya itu menjerumuskan gitu. Dan nggak akan pernah selesai. Putus satu cari yang lain.
selesai ditinggalkan cari yang lain gitu. Cari korban, memakan korban itu. Cari korban. Astagfirullah. Korban pelampiasan. Jadi sebenarnya kalau ada modus-modus I love you, I miss you dan you yang lain itu ya, itu sebenarnya bukan berangkat dari cinta tadi itu ya, tapi berangkat dari nafsu ya. Astagfirullah. Oke, baik, menarik sekali nih Mas Wendy. Masya Allah, alhamdulillah ini narasumber kita memang benar-benar pemerhati remaja yang benar-benar expert di bidangnya ya, Masya Allah. Terus ini pertanyaan berikutnya, Mas Wendy, kira-kira ketika cinta itu bukan lagi cinta atau pacaran itu bukan lagi cinta, lebih kepada nafsu, kira-kira apa efek negatif gitu ya yang ditimbulkan dari aktivitas yang ternyata ini bukan cinta tapi nafsu gitu ya. Kira-kira apa saja ini? Kan ini terutama bagi ibu-ibu atau orang tua gitu ya, yang punya anaknya kan juga kalau sekarang kan, anak saya kok nggak ada yang ngapelin gitu ya. Dan padahal sebenarnya aktivitas itu adalah sesuatu yang berbahaya, ada efek negatifnya. Tapi kita kan nggak tahu nih, kira-kira efek negatif apa saja nih, apa yang disebabkan oleh pacarannya. Mas Wendy. Benar tadi, kalau seandainya ada orang tua terus ngelihat anaknya ini kok nggak telepon-teleponan ya, nggak seperti anak-anak yang lain atau nggak ada yang ngapalin, ini merasa gelisah gitu. Jangan-jangan anak saya nggak laku gitu kan. Dan sebenarnya apa efek negatif dari tadi yang namanya pacaran? Kalau seandainya orang ingin berbuat, itu kan seharusnya memikir ini baik atau buruk gitu. Ada penilaian, ini baik, ada buruk, ada standar perbuatannya. Nah sekarang kalau misalkan kita ingin pacaran, maka seharusnya remaja itu melihat ini di saat praktek yang namanya pacaran itu, ini apakah berdampak baik ataukah berdampak buruk. Saya kan seorang guru ya, tapi itu saya tanya kepada murid saya itu, kalau seandainya pacaran itu berdampak baik, sebutkan satu aja dampak baik dari pacaran. Itu nggak ada yang jawab gitu kan. Habis itu kalau seandainya kalian ingin tahu apa dampak buruknya, maka saya bisa menyampaikan dampak buruknya. Maka orang yang pacaran itu layaknya seorang penjual yang pembeli yang ingin membeli mangga. Diberatkan kayak orang beli mangga. Analoginya begitu ya. Orang beli mangga ini kan, ini berapa mas mangganya mas? Dilihat kan, habis itu dicium. Iya ya, kayaknya manis ini mangga ini. Dari ciumannya ini beda gitu kan. Apakah selesai dicium? Terus? Enggak selesai, setelah diraba-raba dicium nggak selesai. Habis itu coba mas dibuka mas. Setelah dibuka kuning nggak? Oh kuning. Dibuka, selesai dibuka, apakah selesai? Nggak selesai. Apa yang dilakukan? Coba saya cicipi sedikit. Kira-kira manis nggak gitu kan? Dicicipi sedikit. Terus? Manis nggak? Ini kok kayaknya agak pahit. Coba itu aja mas. Nah ini disampingkan, itu aja, pilih yang itu. Habis itu sama juga dilus-lus, habis itu dipencet-pencet. Nah ini cium, kayaknya ini enak ini. Habis itu dibuka, disapi, kayaknya ini kurang juga. Habis itu berapa mas? Katanya penjualnya. Jadinya beli berapa? Nggak jadi kayaknya mas, saya beli melon aja gitu kan. Waduh. Itu gimana coba sakitnya kan? Sakitnya kan itu kan di mana-mana gitu kan. Sama kayak orang pacaran kan kayak gitu. Misalkan pertama kali pegangan tangan, habis itu selesai. Setelah selesai nafsunya itu tersalurkan, maka apa yang terjadi? Kayaknya kita itu nggak baik deh. Kayaknya kita nggak cocok deh gitu kan. Habis itu cari yang lain itu kan. Jadi sebenarnya praktek pacaran itu efeknya menjadikan seorang perempuan itu menjadi perempuan yang tidak tidak terhormat lagi, yang menjadikan dirinya itu, mohon maaf, kayak seperti barang bekas gitu. Bekas yang lain. Jadi apa di sini ketika tangannya bekas si A, pipinya bekas si B, ininya bekas si C dan semuanya itu barang bekas gitu kan. Terus artinya originalitasnya itu sudah hilang gitu. Sudah hilang. Kalau seandainya kita mau beli aqua aja, itu kan jangan dibeli kalau segel rusak. Nah, itu kalau seandainya perempuan gitu kan. Pacaran itu kan, wah, ini kayaknya lebih rendah dibandingkan dengan botol aqua yang harganya 5.000 gitu. Aqua 5.000 aja jangan dibeli kalau segelnya rusak gitu. Ngeri. Analoginya ngeri nih. Itu gampangnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ketika terjun ke pacaran itu ya salah satunya efeknya itu kan tadi. Artinya kehormatan si perempuan itu terenggut. Misal ya, seorang pacaran itu biasanya nggak merasa kalau dirinya akan hamil. Jadi banyak orang yang berpacaran, wanita pacaran itu memang di masa depan itu nggak kepikiran kalau dia akan hamil. Tapi ternyata kebanyakan orang yang pacaran itu nanti yang namanya setan gitu ya, akan menggolkan yang namanya pacaran itu sampai tujuannya kepada zina. Biasanya orang yang pacaran itu dibuat
diberikan tempat yang sepi oleh setan. Nih di sini digiring ada, gitu ya. Digiring ke tempat yang sepi. Nih ada rumah temennya nih, kira-kira ini bisa nggak ini? Habis itu setelah kayak gitu, diberikan tempat yang sepi, difasilitasi memang sama setan, karena tujuan setan menggoda si perempuan atau laki-laki pacaran itu kan goalnya kan ke zina gitu kan. Setelah melakukan kayak gitu, misalkan berzina, maka apa yang terjadi? Mungkin pertama dia akan merasa bersalah, berdosa. Tapi ketika misal 1 bulan, ini kok saya nggak head ya 1 bulan, telat itu sudah gitu ya, telat, sudah mulai muncul kecurigaan gitu. Habis itu 1,5 bulan, ya ini kok tetap aja. 2 bulan tetap aja. 3 bulan, habis itu dia penasaran, beli tes pack gitu kan. Dites, ketika dites, astagfirullahaladzim, habis itu positif. Bilang sama si cowoknya, yang misalkan atau abi misalkan ya. Kalau sudah bulan puasa jadi abi gitu. Oh, abi bulan puasa. Ini lebih islami gitu. Abi, ini perut saya ini atau saya dari kemarin sudah 3 bulan ini sudah nggak head. Ternyata ketika dites itu saya positif hamil. Coba gimana perasaannya? Gimana perasaannya gitu? Terus tiba-tiba apa yang katakan? Gugurin gitu kan. Astagfirullah. Ketika digugurin dengan apa? Maka si perempuan itu diberikan obat, diberikan apa kayak herbal atau apa untuk menggugurin gitu kan. Itu kan menyakitkan gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan nggak selesai, nggak bisa digugurin, mungkin laki-lakinya akan bilang, mungkin kan bukan cuma sama aku kamu kayak gitu, mungkin sama laki-laki yang lain gitu kan. Gitu. Nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab gitu kan, yang terjadi kan banyak kayak gitu. Tetangga saya itu juga banyak yang ketika dihamil itu malah si suaminya, si laki-lakinya itu hilang gitu. Coba kalau seandainya si perempuan itu sudah semakin hari semakin besar, maka dalam pikirannya itu, aduh, gimana nanti kalau seandainya orang tua saya tahu kalau seandainya perut saya makin besar, saya hamil. Gimana kalau seandainya teman-teman saya, guru-guru saya dan semua orang tahu kalau seandainya saya ini hamil gitu. Coba gimana perasaannya kalau sudah kayak gitu dan sudah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Maka lama-kelamaan ketika misal orang tuanya tanya, kamu kok makin gemuk, maka dia katakan, saya hamil. Gimana perasaan orang tua? Orang tua sejak kecil masalah menyapi, menyusui, mendidik dan semacam, kira-kira itu habis itu sudah pupus harapannya gara-gara efek tadi itu. Pacaran. Coba gitu ya. Gimana ngerinya kayak gitu, efek-efek yang gitu. Astagfirullah. Jadi itu mungkin salah satunya kayak gitu. Duh, ini jadi saya merinding ini. Awalnya barangkali nggak sadar gitu ya. Sadar. Cuma karena berangkat dari nafsu, enak. Ternyata di akhir gitu ya. Iya, awalnya setan itu kan nggak langsung, ayo zina kan nggak. Ya pertama kali mungkin digoda pegangan tangan. Habis itu ya cium tangan, habis itu cium ini, selesai sampai situ. Akhirnya ya game over sudah. Iya, menjadi wanita bekas gitu. Jadi efek negatifnya itu benar-benar tampak gitu ya. Ketika cara berpikirnya itu benar-benar difikirkan ulang gitu ya. Kalau boleh persentase Mas Wendy, antara efek positif atau dampak positif sama dampak negatif dari pacaran itu kira-kira presentasinya gimana itu Mas? Ya 0:100%. 0:100%. Masya Allah. Jadi nggak ada positifnya sekali, negatifnya. Masya Allah. Ya coba kalau seandainya ada, coba apa sebutkin satu aja manfaat dari pacaran coba. Apakah orang yang pacaran itu saling mengenal? Misalkan kan ada orang, kalau seandainya nggak pacaran gimana mau nikah? Kalau nggak kenal kok. Iya betul, gimana itu ngapain? salah coba, satunya. Saya nggak kenal. Coba banyak orang yang pacaran, artis misalkan ya, pacaran 7 tahun, tapi ketika nikah malah berumur 1 tahun cerai gitu kan. Bahkan tak sampai bahkan nggak sampai 1 tahun. Karena memang apa? Orang yang pacaran itu memang kayak yang disampaikan atau yang apa itu kan terkadang gitu ya, nggak sebenarnya gitu. Artinya apa yang diucapkan itu kan palsu belaka, modus gitu kan. Gitu ya? Modus gitu. Coba pernahkah ada orang pacaran mengatakan, yang ini saya masih bantu ibu menggoreng bawang, kan nggak ada ya gitu. Yang disampaikan itu yang keren-keren aja gitu kan. Betul. Nah tapi ternyata ketika nikah, kok suaminya saya kayak gini ya, kok nggak sama seperti dulu ya gitu kan. Makin terjadi ya sudah kayak gitu. Banyak orang yang cerai. Jadi sebenarnya pacaran itu nggak membuat orang itu saling kenal. Buktinya dunia barat yang sudah melegalkan pacaran seperti Amerika, Inggris, Ukraina, dan Rusia dan semacamnya, malah angka perceraian itu besar, tinggi. Sampai 80% gitu. Pacarannya sekian tahun tapi ketika nikah sekian bulan sudah cerai gitu kan. Itu kan berarti pacaran itu nggak membuat orang itu saling kenal gitu.
Baik, terima kasih Mas Wendy. Ini pencerahannya sangat luar biasa sekali. Pemirsa dimanapun kalian berada, insya Allah selama 1 jam masih kita akan lanjutkan, tapi kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut. Pendengar Madu FM 88,7 Radio Inspirasi Madura dimanapun kalian berada, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar tema yang lagi hangat pada kesempatan pagi hari ini, 1 jam bersama teman surga dengan tema remaja sehat tanpa pacaran. Tadi sudah sempat disampaikan oleh pemateri Mas Wendy ya, terkait dengan dampak negatif gitu ya dari pacaran itu sendiri. Ternyata berdasarkan pemaparan Mas Wendy tadi sudah gamblang, ternyata kalau di persentase ulang gitu, ternyata pacaran itu efek negatifnya itu 100% dan positifnya itu 0% gitu. Gitu ya. Terus kemudian masalahnya Mas Wendy, ketika sudah di tengah-tengah remaja itu terkait dengan aktivitas pacaran itu sudah marak, kemudian dia bertemu dengan teman-temannya yang mencoba untuk menyadarkan dia bahwa pacaran itu memiliki efek negatif 100% berbahaya gitu. Mereka mulai memikirkan ulang gitu terhadap aktivitas yang selama ia jalani dengan si doi gitu ya. Tapi masalahnya adalah dia merasa apa ya, bagaimana caranya gitu ya. Artinya untuk kemudian move on dari pacaran itu, sedangkan dia kadung cinta, bukan cinta ya, kadung nafsu gitu ya. Kadung sudah dekat dengan si dia gitu ya. Nih gimana kira-kira cara move on-nya gitu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau seandainya remaja ini sudah kadung merah jambu, sudah cintanya sudah luar biasa menggebu-gebu gitu ya. Habis itu dia sudah ada keinginan untuk berubah, ingin memutuskan, tapi ternyata ketika memutuskan itu masih ada kebayang-kebayang gitu kan sama si cintanya dia gitu. Nah, bagaimana seandainya supaya ketika dia sudah mulai memilih jalan hijrah kan, berubah gitu kan. Habis itu gimana sih supaya dia itu bisa move on, bisa lepas dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah. Iya, maka betul. Salah satunya yang pertama, dia harus sadari sebagai manusia ini, sebagai seorang hamba Allah, dia diciptakan bukan untuk seperti itu. Dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kayak firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidakkah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, seharusnya muslimin ini, orang-orang remaja seharusnya sadar kalau seandainya dia itu diciptakan sama Allah itu hanya untuk beribadah. Lah, beribadah ini banyak, ada beribadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Lah, kalau seandainya pacaran itu bentuk ibadah yang mana gitu kan? Itu kan nggak ada. Lah, seandainya gimana kalau seandainya ingin move on? Lah, kalau kamu misalkan kamu ini masih sering lihat Instagramnya, lihat Facebooknya, lihat fotonya, ya nggak bisa move on. Maka supaya move on ya tinggalkan itu semua. Alihkan kecintaannya itu bukan kepada dia, tapi alihkan kecintaannya kepada Allah. Kan seharusnya kita itu cintanya 100% itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dengan cara apa ya? Dengan cara beribadah. Salah satunya itu misalkan dekat-dekat sama kajian, ikut kajian itu atau aktif di dalam dakwah dan semacamnya lah. Cintanya itu disalurkan ke situ. Nah, insya Allah lebih berkah dibandingkan dengan menyalurkan cinta kepada itu. Padahal tadi sebenarnya bukan cinta. Maka kalau seandainya ingin move on, maka tinggalkan itu semua perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah. Kalau seandainya nggak ditinggalkan, ya susah untuk move on. Maka tinggalkan, cari kesibukan yang lain, kesibukan yang berfaedah, yang insya Allah itu lebih bermakna, lebih baik gitu kan, dibandingkan dengan sibuk dengan perkara-perkara itu. Kalau seandainya sibuk dengan perkara-perkara itu kayak gimana ya? Misal ya, setiap harinya ada telepon-teleponan, habis itu disuruh sama ibunya, nak belikan ini, entar lah bu, ini masih sibuk, ini masih ada, padahal sedang telepon-teleponan. Artinya sudah nggak peduli sama orang tuanya yang melahirkan, dia lebih sibuk, lebih asik sama laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Yang padahal praktek yang dia lakukan itu merupakan perkara dosa. Kan yang namanya zina kan bukan cuma masuknya pedang dalam sarung. Zina itu kan ya ketika ada zina mata, ada zina akal ketika memikirkan, ada zina hati ketika muncul perasaan yang kayak gitu. Jadi yang namanya zina itu bukan cuma tadi hubungan suami istri, bukan. Jadi kalau seandainya ada anak-anak nih, ada babi misalkan, daging babi, mau nggak kamu makan? Dia katakan enggak.
nggak mau. Lah kalau pacaran kok mau? Padahal statusnya sama-sama haram gitu, sama makan babi nggak mau, kenapa kok pacaran mau? Iya, Padahal sama-sama dosanya haram gitu kan. Jadi untuk move on maka tinggalkan semua, dialihkan kepada hal-hal yang lebih positif. Dan itu dialihkan untuk mendapatkan ridha Allah. Masya Allah. Artinya ketika benar-benar muncul kesadaran bahwa ternyata selama ini itu bukan berangkat dari cinta, gitu, tapi berangkat dari nafsu yang justru akan merusak. Akhirnya salah satu yang bisa dilakukan adalah mengalihkan aktivitas yang sebelumnya merusak gitu ya kepada hal-hal yang positif. Tentu ini butuh waktu gitu ya Sandy ya. Artinya memang harus benar-benar butuh waktu, dan juga ada teman juga yang barangkali dia harus selalu bersama dengan teman-teman yang oleh dia dianggap bisa membawanya kepada kebaikan-kebaikannya. Tentu barangkali juga di sini Mas Fendi sebagai salah satu aktivis di pemuda di Teman Surga gitu ya, bisa dibawa ke komunitas Teman Surga sini. Kalau seandainya saya itu nggak bertemu dengan komunitas ini, maka insya Allah saya sudah terjerumus juga mungkin ya. Alhamdulillah ketika bertemu dikasih pencerahan, pemahaman tentang bagaimana sih dosa pacaran, efeknya dan semacamnya. Alhamdulillah ketika itu ya, ini mungkin cerita sedikit ya. Iya kan, gimana? Namanya masa lalu, yang namanya anak muda. Artinya kan, kalau pemuda pasti melewati masa-masa itu. Masa-masa gelap lah itu. Jadi ketika ya kemarin juga dulu waktu masih remaja ya, kalau ditanya apakah pacaran, iya pacaran juga. Tapi ketika sudah saya mendapatkan pemahaman kayak gitu, maka langsung calon istri saya itu saya lamar dan saya ajak nikah gitu. Masya Allah. Padahal waktu itu saya masih belum punya pekerjaan dan istri saya itu masih kuliah juga di Jombang semester 6. Masya Allah. Jarang ketemu gitu kan, ketemunya mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun, ketika praktik di rumah sakit itu lama ketemunya. Tapi saya putuskan untuk menikah meskipun jarang ketemu, supaya apa? Supaya ketika jemput bisa pegangan tangan, bisa bareng dan sebagainya. Itu kan kalau pegangan tangan masih belum nikah, masih belum halal, katanya Rasulullah itu, seandainya umatku tahu kalau seandainya berpegangan tangan bukan mahramnya, maka lebih baik paku menembus kepada dahinya dibandingkan dia bermaksiat berpegangan tangan. Tapi kalau sudah nikah, pahalanya besar, bisa menggugurkan dosa. Maka saya milih nikah dibandingkan dengan pacaran. Meskipun pada itu ya jarang ketemu, masih belum ada penghasilan, kayak gitu. Artinya ada solusi gitu ya. Kalau umpamanya kita ada rasa cinta kepada lawan jenis, Islam itu juga memiliki solusi di balik itu semua gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke bagaimana Islam memandang hal tersebut atau solusi yang diberikan oleh Islam melihat remaja-remaja saat ini yang memiliki potensi untuk pacaran karena memang dalam dirinya itu ada naluri cinta tadi gitu ya. Sebelum kita ke sana, ini sudah ada pesan masuk di WA, pertanyaan dari salah satu penanya nih, dari Om Mek ya, di seputaran kota. Dia bilang materinya bagus, syarat pengetahuan dan bermanfaat, ilmunya bermanfaat dan ilmu bermanfaat gitu ya. Pertanyaan saya, di zaman sekarang pacaran sudah seperti tren mode, budaya, bahkan kebutuhan. Ibu dari anak perempuan khawatir jika anaknya nggak punya pacar, nggak ada main ke rumah untuk ngapel tiap Sabtu malam. Dan bagaimana menanggapi budaya seperti ini dan apa solusinya? Gitu. Nah, ini menarik sekali pertanyaan dari Om Mek ini di seputaran kota. Terima kasih Mas, sepertinya ini Mas Om Mek terkait dengan pertanyaannya. Nah, ini menarik pertanyaannya Mas Fendi. Kira-kira di balik kegelisahan ibu-ibu gitu ya, ketidakhadiran lelaki yang nggak ngapel malam minggu gitu ya, ini sepertinya membuat ibu-ibu itu menanggapinya dengan pesimis gitu ya, kok nggak ada yang hadir gitu ya, padahal aktivitas yang begitu ini sudah menjadi budaya atau tren mode di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Bagaimana Mas Fendi menanggapi itu? Kemarin saya pernah berbincang-bincang sama orang tua gitu, orang ya tetangga gitu. Habis itu dia ingin memulangkan anaknya ke Surabaya. Saya nanya, si Fulana ini rencananya kuliah kemana? Maka bapaknya ini bilang, ya insya Allah kalau dia sih pengennya ke Surabaya. Tapi saya masih ragu gitu, ragu untuk menyukuliahkan anak saya ke Surabaya.
Ya karena melihat bagaimana kondisi sekarang itu luar biasa rusak gitu kan. Jadi ibaratnya orang tua sekarang ini pada ragu, pada gelisah ketika anaknya ini malah keluar gitu kan, malah dikuliahkan keluar, takut ada apa-apa. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada seorang ibu yang tiba-tiba merasa gelisah gara-gara si perempuannya itu nggak punya pacar? Lah ini mungkin minim pengetahuan gitu kan, minim pengetahuan. Astagfirullah. Karena emang dilihat dari faktanya tadi tidak ada sama sekali manfaat dari orang yang pacaran. Gitu ya. Ibu itu harus sadar, seorang ketika Allah menciptakan seorang perempuan, itu kan Allah sudah ada dalam Quran bahwasanya Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Betul. Artinya memang sudah ada pasangannya dan Allah sudah menuliskan di Lauh Mahfuz pasangannya si perempuannya ini ada gitu kan. Maka apakah ibu itu ingin misalkan ya ingin mendapatkan jalan pasangan si anaknya itu dengan cara yang diridhoi Allah atau dengan cara yang tidak Allah ridhoi gitu kan. Maka kalau seandainya coba adakah kebaikan tadi ketika menjalin hubungan dengan pacaran tadi? Memang nggak ada gitu kan. Lah kalau seandainya nggak ada, kalau ketika dia pacaran dia sudah bermaksiat kepada Allah, apa yang menghalangi dia ketika sudah nikah tidak bermaksiat? Itu insya Allah pasti bermaksiat juga. Kenapa? Karena ketika sebelum pacaran dia sudah bermaksiat, berani sama Allah. Apa yang menghalangi dia ketika dia sudah nikah tidak bermaksiat? Apa coba yang menghalangi? Wong sama-sama maksiat kok gitu kan. Betul. Jadi saya berpikir ini, kalau seandainya kayak gini terus ya, terus ibunya itu meridhoi anaknya itu terus pacaran gitu, mungkin 10 tahun ke depan, nak mau kemana? Ini mau jalan bu, sama siapa? Sama si Fulan misalkan, sama Andi misalkan, sama Andi. Oh ya sudah, hati-hati, awas ya, bilang sama Andi. Kalau nanti kalau kayak gitu, awas, pakai kondomnya, jangan sampai jebol. Kamu juga awas, minum tuh pil KB-nya, jangan sampai lupa. Coba. Kalau kayak gitu, bisa nggak? Bisa saja. 10 tahun ke depan itu bisa saja kayak gitu. Misalkan kayak si perempuannya. Nah, mau kemana? Mau jalan-jalan sama siapa nih? Nih, kalau mau jalan-jalan di sana tuh tempat enak, hotel untuk berduaan. Tapi jangan tapi awas loh ya, jangan sampai jebol, jangan sampai hamil. Pakai tuh pengamannya. Mau nggak kayak gitu? Astagfirullah. Coba. Kan nggak mau kayak gitu. Apakah semua ibu-ibu pengen kayak gitu gitu kan? Karena emang prakteknya orang nalurinya manusia itu punya nafsu. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa, punya nafsu, punya syahwat kepada wanita. Maka ketika berdua-duaan itu pastilah datang. Siapa itu? Ya setan gitu kan. Yang nomor 3 setan. Dan setan nggak akan ambil diem gitu kan. Pasti tujuan setan itu menjerumuskan gitu. Kalau sudah kayak gitu, coba apa yang ibu ingin sampaikan kalau sudah kayak gitu? Gak ada. Kalau sudah kayak gitu, maka perempuan ini sebenarnya dilihat dari masa lalunya. Sedangkan kalau laki-laki ini dilihat dari masa depannya. Tahu Ustadz Jeffrey itu kan masa lalunya kan jelek ya, pemabuk, suka main perempuan, diskotik dan semacamnya. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi kiai, maka masa lalunya itu hilang. Pemabuk, penjudi, hilang. Yang apa? Yang ada dalam benak Umar itu apa coba? Pendakwah, bagus dan semacamnya. Tapi lihat perempuan. Masih ingat videonya Mesum? Mohon maaf ya, misalkan Luna Maya. Coba kalau dengar kata Luna Maya apa coba? Yang terbesit masa lalunya. Mesum, meskipun misal Luna Maya sekarang hijrah, sudah tutup aurat dan semacamnya. Tapi ketika orang lihat Luna Maya, pasti dalam otaknya itu apa coba? Mesum. Karena perempuan itu dilihat masa lalunya. Kalau sedikit aja bread, itu selamanya dia akan terbenak dalam Umar itu dia kayak gitu. Dia mesum, dia hamil di luar nikah, meskipun dia sudah hijrah gitu. Karena seorang perempuan itu dilihat dari masa lalunya tadi. Oleh karena itu berarti bagi ibu-ibu yang memiliki cara berpikir begitu ya, harus segera di-set ulang. Set ulang. Karena cara berpikir begitu itu justru berbahaya kan gitu ya. Menjerumuskan anaknya sendiri. Tentu ini nanti kajian remaja khususnya teman surga itu juga harus melibatkan ibu-ibu. Artinya objeknya itu ibu-ibu ya. Sekali-kali mengundang ibu-ibu gitu ya, untuk kita kasih pencerahan-pencerahan gitu ya. Karena memang benteng terakhir itu keluarga. Benteng negara sudah jebol. Artinya negara sekarang itu kan banyak yang mengkampanyekan atau yang memperlihatkan perkara-perkara yang maksiat, contohnya dalam film dan semacamnya. Termasuk benteng dalam sosial, dalam masyarakat itu sudah jebol juga. Nah, yang terakhir itu benteng keluarga terakhir. Benteng keluarga ini yang bisa menguatkan. Kalau seandainya benteng keluarga ini jebol, maka nggak ada yang bisa diharapkan sudah gitu kan. Masya Allah. Luar biasa sekali. Begitu kira-kira jawaban Mac di seputar kota terkait dengan kegelisahan ibu-ibu yang hingga saat ini barangkali belum ada
laki-laki atau anaknya masih sendiri di rumah tanpa ada pemuda atau laki-laki yang ngapeli gitu ya. Kalau masih begitu cara berpikirnya, mohon maaf, ini berdasarkan penyampaian Mas Wendy tadi harus di-set ulang gitu ya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya nih Mas Wendy, data dari Sidkia Songki. Maaf melenceng Kak, mau tanya. Oke. Gimana caranya menjaga hati agar perasaan cinta pada lawan jenis nggak menjurumuskan kita pada maksiat? Wah, ini sepertinya lebih kepada solusi gitu ya, Mas Wendy. Gimana menanggapi pertanyaan ini? Ya. Memang katanya Allah, hati itu bersih, bening gitu kan. Maka kalau seandainya ada satu perkara perlakuan yang dilakukan maksiat gitu kan, maka satu dosa itu membuat satu titik dalam hati. Jadi melakukan dosa satu titik, melakukan lagi satu titik, melakukan lagi satu titik. Maka kalau seandainya melakukan terus, maka yang terjadi hati ini kan gelap, akan nggak terang sama sekali. Kalau sudah gelap, maka yang namanya hidayah, nasihat dan sebagainya, pelajaran dan sebagainya itu nggak akan masuk. Karena ilmu Allah itu kan seperti kayak cahaya. Cahaya ini nggak akan masuk kepada hati yang gelap gitu kan. Lah bagaimana supaya hati ini tetap yang namanya bersih, tetap yang namanya suci? Maka hati ini harus sering-sering dibersihkan. Lah bagaimana membersihkan hati? Ya salah satunya itu yaitu dengan banyak dzikir, mengingat Allah. Jadi ada istilahnya itu selalu ingat setiap gerak-gerik kita itu dilihat oleh Allah gitu kan. Maka coba di studio ini ada kamera nih, ada CCTV. Ada CCTV gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat nih rekaman CCTV ini apa yang kita sudah lakukan itu bisa kita lihat. Dan jangan sampai lupa di dunia ini ada CCTV Allah. Juga ada CCTV. Dan kelak nanti ini akan diperlihatkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita sedikit demi sedikit misalkan berbuat apa dan semacamnya, karena kelak itu nanti akan diperlihatkan. Dan setiap perbuatan kita itu akan balik kepada diri kita sendiri, yaitu menjadikan hati itu kita kotor, menjadikan hati kita itu gelap. Kalau sudah kotor gelap, maka nasihat apa dan semacamnya itu tidak akan pernah masuk. Maka salah satunya itu perbanyak dzikir, yang kedua itu berbanyak mencari ilmu, yang ketiga itu bergabung dengan sebuah jamaah yang bisa menguatkan. Nah, insya Allah dengan begitu, dengan adanya sebuah jamaah saling mengingatkan satu sama lain, insya Allah di saat kita mau bengkok sedikit ada yang lurusin, bengkok sedikit ada yang lurusin. Ketika dalam kesendirian kita ingat sama Allah, bahwasanya Allah itu maha melihat gitu kan. Habis itu bagaimana kita menguatkan, yaitu dengan tolabul ilmi. Nah, insya Allah dengan begitu hati kita itu akan terjaga. Masya Allah. Begitu Mbak Sidkiah di Sarongki terkait dengan bagaimana agar supaya tetap on the track, jauh dari maksiat. Salah satunya adalah dzikrullah ya, atau banyak zikir kepada Allah SWT. Kemudian juga bergabung dengan orang-orang soleh yang ada di sekitar. Kebetulan ini ada komunitas teman surga ya Mas Wendy ya. Insya Allah bisa bergabung nanti. Insya Allah tanggal 16 ya, teman surga Sumeneb akan mengadakan acara buka bareng, tapi spesial ikhwan ini. Untuk akhwatnya menunggu jadwal gitu ya. Oke. Jadi bagi teman-teman khususnya remaja, pemuda di Sumeneb dan sekitarnya, tanggal 16 kita akan teman surga Sumeneb, komunitas teman surga Sumeneb akan mengadakan buka bareng. Ya tentunya kita niatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bersama-sama menuju ridhonya. Baik Mas Wendy, kembali ke pacaran tadi ya. Dua pertanyaan sudah saya kira cukup ini dari penanya tadi di seputar kota dan juga di Seronggi. Kita beralih ke topik kita tadi itu terkait dengan pacaran. Kira-kira ini pacaran kan bermasalah begitu ya. Barangkali sebagai pemuda yang tidak bisa terlepas dari rasa cinta atau naluri cinta yang ada di dalam dirinya itu, bagaimana Islam itu memberikan solusi, Mas Wendy? Artinya kan nggak mungkin nih Islam mengekang nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh, tapi nggak memberikan solusi. Tapi berarti kan Islam itu apa istilahnya, diskriminatif gitu terhadap fitrah manusia itu sendiri ya. Bagaimana? Barangkali ada solusi Islam melihat problematika ini.
Jadi ketika Allah memberikan naluri rasa cinta kepada manusia yang lain, maka Allah juga memberikan jalan keluar. Bagaimana mengekspresikan rasa cinta ini supaya tidak terjerumus gitu kan. Maka dalam Islam itu ada istilah ta'aruf atau saling mengenal. Nah kalau seandainya seorang ikhwan suka sama seorang perempuan, maka ya gentle dong gitu kan. Gentle datang kepada walinya, kepada bapaknya gitu kan. Datang kepada bapaknya ya bilang, Assalamualaikum Bapak, saya ada keinginan untuk melamar anak Bapak, atau ada keinginan untuk menjadi kekeluargaan sama Bapak gitu kan. Datang, atau bisa juga datang kepada anaknya dulu menyampaikan kalau seandainya ada keinginan, habis itu dari anaknya, kalau seandainya anaknya sudah mau gitu kan, nanti langsung kepada bapaknya. Maka itu yang bisa kita lakukan, atau khitbah meminta awalnya bisa kepada anaknya, habis itu menemui orang tuanya. Dan insya Allah itu lebih baik gitu kan daripada itu. Maka kalau ta'aruf ini memang apa yang dilakukan ketika ta'aruf? Ya saling mengenal. Ya bertanya misal, apa kira-kira kalau nanti seandainya kita sudah berkeluarga, apa visi hidup kita gitu kan. Visi hidup kita lebih jelas arahnya, lebih jelas tanya. Kira-kira nanti kalau seandainya saya itu pendapatan ekonomi saya sedikit, kira-kira kamu terima nggak gitu kan. Terus saya ini orangnya kayak gini, saya orangnya kayak gini, kamu orangnya kayak gimana gitu kan. Lebih tahu, dan itu bisa jenjang waktu ya terserah. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa 6 bulan, tapi kalau 1 tahun kayaknya terlalu lama gitu ya, kan. soalnya kan niatnya menikah gitu menikah. Ya. Bukan hanya pengen ta'aruf. Nanti taruh mengulik-ulik tiba-tiba cari yang lain. Takutnya kalau lama-kelamaan biasanya praktek yang dipakai itu praktek suami istri misal. Karena sudah lama gitu ta'aruf. Itu bisa nyari nanti telepon, sayang nih kangen nih misalkan kayak gitu. Itu kan sebenarnya praktiknya suami istri, bukan praktiknya masuk ke ranah yang negatif lagi gitu kan. Maka kalau bisa ketika ta'aruf itu jangan terlalu lama, karena memang kita ingin tahu aja gitu kan. Ingin tahu aja, cuma habis itu memang kalau bisa silent, tidak boleh ada orang yang tahu. Silent, tidak diombar, artinya tidak usah diupload di Instagram gitu ya. Iya. Dan kalau seandainya nggak cocok nanti, seandainya nggak cocok ketika ta'aruf, ya sudahi. Kan kalau sudah disudahi kan si perempuannya nggak mungkin jadi janda, si laki-laki nggak mungkin jadi duda, tetap bersih. Kan nggak ada yang dipegang gitu kan. Beda dengan pacaran. Kalau pacaran itu dipegang, tapi kalau ta'aruf ini kan nggak ada yang pegang. Berarti ketika sudah gagal sama-sama bersih masih. Artinya toh walaupun dilalui proses ta'aruf, bukan kemudian boleh jalan bareng gitu. Bukan, harus ada muhrimnya gitu kan. Maka kalau misalkan main sama si laki-lakinya, main ke rumahnya si cowoknya, maka minimal ada kakaknya atau adiknya, ada bapaknya, ada semacamnya gitu kan. Itu harus ada, nggak boleh berduaan juga gitu kan. Itu atau apa? Islam itu untuk menjaga kesucian. Supaya ketika sudah ketika sudah ini benar-benar masih suci gitu. Baru ketika sudah nikah, sudah apapun itu sudah bebas sudah gitu. Jadi kalau pacaran itu ketika sudah putus dia menjadi barang bekas, tapi ketika kalau persennya ta'aruf, meskipun dia gagal dia tetap suci, tetap bersih. Kan itu yang diinginkan. Artinya segelnya tetap terjaga. Segelnya tetap ada. Luar biasa sekali ternyata Islam itu menjaga gitu ya. Iya. Maka bersyukur kita bisa masuk dalam Islam, bisa mengetahui Islam, maka mari kita lebih memperdalam lagi supaya hidup kita itu lebih baik gitu. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Nah, kemudian kira-kira apa juga yang melatar belakangnya itu kok pacaran bisa menjamur begitu gitu ya, Mas Fendi? Ya. Tadi ya, pertanyaan tadi bahwasanya pacaran itu sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup gitu, dan sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Ya karena memang gempuran budaya dari dunia barat itu kepada kita itu luar biasa gempurannya. Kan gempurannya salah satunya kan ada 3. Food, fun, fashion. Food, fun, fashion, film. Food makanan, fun itu kesenangan. Ya bisa kayak kayak dugem, kayak apa gitu kan, kayak konser dan sebagainya. Fashion dari segi pakaian sudah luar biasa menjerumus kepada ini. Film itu bagaimana sekarang itu banyak yang mengkampanyekan tentang praktek-praktek kayak gitu, praktek hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti kayak pacaran tadi. Dan itu sudah menjadi gaya hidup, sudah kayak di dunia yang lain itu nggak ada yang melarang nggak pacaran, semuanya seakan-akan boleh gitu kan. Betul. Boleh buat pacaran. Maka kalau seandainya kita menjadikan sebuah seminar, habis itu kayak pertemuan itu
sulit untuk memberantas itu semua. Karena ini sudah mendunia, sudah mengglobal, sudah menjadi cara pandang gitu. Sudah pemikirannya sudah kayak gitu. Sudah ya pacaran dianggap sudah biasa. Jadi yang dikatakan benar itu kalau kesalahan sering diulang maka dia menjadi benar. Nah sekarang itu ketika diulang-ulang terus di film ditayangkan, di kehidupan sosial dipertontonkan, habis itu diinikan, maka yang terjadi kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Kenapa bisa gitu? Maka kita lihat apa sih akarnya permasalahan ini. Maka akarnya permasalahan ini karena dunia sekarang itu dilingkupi dengan sebuah mabda atau ideologi atau cara pandang sekularisme. Astagfirullah. Apa itu sekularisme? Jadi apa itu sekularisme? Ada menarik ini. Gampangnya sekularisme itu adalah welcome kepada Tuhan. Jadi ketika beribadah dia pakai aturan Tuhan, tapi ketika di luar aturan Tuhan itu dianggap sampah. Astagfirullah. Jadi ketika dia sholat, dia merasa dilihat sama Allah, dia tutup auratnya, melihat dekat sama Allah. Tapi ketika di luar, gerah gitu kan. Kerudungnya sudah dibuka, ini sudah berarti Allah itu cuma ada di masjid, cuma ada di musola. Tapi ketika di luar, gak ada Allah. Maka dia bebas ngelakuin apa aja gitu kan. Cara pandang itu yang sekarang itu banyak hinggap di dalam pemikiran kaum muslimin, sehingga kaum muslimin ini merasa diawasi sama Allah hanya ketika beribadah, tapi ketika di luar, di pasar atau di jalan dan semacamnya itu Allah itu seakan-akan nggak ada. Jadi ibaratnya kayak gini, ada seorang profesor gitu ya, profesor sosial lah, yang dia pemerhati sosial dan semacamnya. Nah, ketika dia sudah lulusan ini dan semacamnya, terus titelnya banyak, tapi ternyata dia nggak paham sebenarnya Islam ini memberikan solusi tentang sistem sosial. Maka mungkin ketika dia sholat di Allahu Akbar, dia dekat dengan Allah, ada dekat dengan Allah, habis itu dia mengucapkan Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu ketika dia sholat, tapi ketika di luar sholat, ya Allah, engkau boleh ngatur saya ketika saya ibadah, tapi ketika di luar engkau enggak boleh ngatur saya gitu. Biarlah kecerdasan saya yang mengatur gitu kan, saya gitu. Jadi Allah itu hanya ditaruh di tempat-tempat ibadah, di luar enggak ada Allah. Disitulah muncul berbagai permasalahan, salah satunya itu ialah pacaran. Astagfirullah. Jadi Tuhan itu ditaruh di masjid dulu ya, kalau aktivitasnya duniawi gitu bahasanya. Akhirnya munculnya tuh, ini urusan gua, pacaran sama dia, urusan Tuhan nanti ketika sudah di masjid, begitu ya. Iya. Astagfirullah. Dan itu yang sedang saat ini menjangkiti ya, salah satunya menjangkiti pemuda-pemuda cara berpikir sekuler begitu ya. Dan anehnya sekarang pemuda-pemuda sekarang itu kreatif. Ibaratnya ya kalau pacaran nggak boleh ya ada ya pacaran Islami lah gitu kan. Iya benar. Salah satunya alasannya begitu. Gimana Mas Andi menanggapi gitu itu alasan-alasan begitu? Ya banyak dari anak-anak itu kreatif ya, kalau seandainya pacaran ini nggak boleh ya pakai label syariah, kan sekarang itu booming kan, bang syariah gitu kan, ini syariah. Maka ada juga pacaran syariah, ini kreatifnya orang Indonesia kayak gini. Ada pacaran konvensional, ada pacaran syariah gitu ya. Astagfirullah. Pacaran syariah gimana? Ya manggilnya bukan papi mami lah, apa itu abi umi. Abi umi ya. Pacarannya di mana? Ya bukan di taman lah, tapi di emperan masjid gitu kan. Itu diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Nah kalau seandainya ada pacaran Islami, maka mungkin nanti ada zina Islami. Gimana ya zina Islami? Mbak, boleh nggak saya ini? Ya boleh mas. Habis itu berapa harganya? Sudahlah, jangan pikiran harga, yang penting nanti servis dulu. Ketika mau servis, Mbak, sebelum kita mulai, kita awali dengan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kami selesai ngelakuin, kita tutup perzinahan ini dengan pendoaan Alhamdulillah, alhamdulillah. Habis itu berapa Pak bayarannya? Enggak mas, gratis mas, ridho saya lillahi ta'ala, biar Allah yang membalasnya. Masa kayak gitu? Itu kan nggak ada. Atau kalau seandainya nanti ada pencuri Islami, ketika sudah mencuri ditulisan jazakallah khair, semoga engkau itu nanti diberikan diberikan rizki yang lain daripada Allah gitu. Wah, hancur. Itu kan jangan label-label Islami, sedikit Islami, ada pacaran Islami malah gitu kan. Nanti menjerembet kepada yang lain, nanti ada kayak judi Islami gitu kan, macam-macam gitu. Maka marilah kita sebagai kaum muslimin ini ya seperti Allah itu sampaikan, maksudnya kita itu harus kafah. Artinya memang kita harus masuk dalam Islam secara kafah, tidak separuh-separuh, tidak sekuler tadi. Artinya benar-benar totalitas gitu Mas Wendy ya. Baik Mas Wendy, luar biasa sekali nih, 1 jam tak terasa bersama Mas Wendy. Apa yang disampaikan Mas Wendy benar-benar bisa kita dalam tanda kutip ya
daging semua isinya. Ini pas banget ini, tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan Mas Fendi. Terakhir Mas Fendi, pesan-pesan nih bagi remaja, baik itu pemuda atau pemudi itu, baik ikhwan maupun akhwat ini, khususnya yang saat ini kita tidak bisa pungkiri ini sudah marak gitu ya, seperti tadi disampaikan pacaran tuh kayak jadi rule model gitu ya. Pesan-pesan ini bagi pemuda nih agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang membuat mereka menyesal pada akhirnya di akhir gitu ya. Nah, Mas Fendi. Ya. Yang jelas yang namanya kemaksiatan itu nanti pasti akan berujung kepada kesengsaraan. Dan yang namanya ketaatan meskipun itu berat, penuh dengan kesabaran, tapi yakinlah nanti ini akan berujung kepada kesenangan, kebaikan. Maka apakah yang kita harapkan di dunia ini? Kita kan cuma pengennya kan ridha Allah, pengennya surga Allah. Jangan sampai kita itu meninggal dalam keadaan berpacaran gitu kan. Itu naudzubillahi min dzalik. Coba apa yang kita tuju dalam kehidupan ini kan surganya Allah. Yang namanya meninggal ini kita kan nggak tahu kapan. Tapi yang kita harapkan itu ridha Allah, surganya Allah gitu kan. Maka mari kita berpikir serius, pendalami Islam. Maka semoga antum semua jangan khawatir dengan jodoh. Insya Allah itu ada semua jodohnya. Jodoh pasti bertemu. Gitu ya. Karena jodoh itu dari Allah gitu kan. Maka mintalah kepada Allah. Maka insya Allah Allah itu akan berikan jodoh yang baik. Habis itu di waktu yang tepat dalam kondisi suasana yang luar biasa indah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fendi waktunya ya. Jauh-jauh dari rumah ke sini dalam rangka menghadiri 1 jam bersama teman surga, tapi alhamdulillah yang disampaikan Mas Fendi benar-benar sangat menginspirasi, terutama bagi kalangan pemuda-pemuda kita. Pemirsa Madu FM 88,7 Inspirasi Madura yang berbahagia, alhamdulillah sudah kita lewati 1 jam bersama teman surga, tentu dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, Mas Fendi yang datangnya dari Banten gitu ya. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk bersama dan tidak mungkin lagi juga kami buka pertanyaan. Kami Afdol selaku host pada kesempatan pagi hari ini, jika dari awal sampai akhir ada sesuatu yang kurang berkenan di sisi pemirsa semuanya, Afdol mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, dan jangan lupa bagi pemirsa dimanapun kalian berada, tetap bersama kami setiap pagi jam 9 kami hadirkan narasumber-narasumber yang spektakuler dalam tema 1 jam bersama teman surga Sumeneb. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.